Anda masih bersama kami di Prime Plus dan pada segmen kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana komentar netizen serta kemana arahnya positif atau negatif. Masih bersama dengan saya, Mas Yan Kurniawan, Siap, peneliti senior dari Drone Period. Kita akan lihat datanya Siap. Mas Yan. Saya akan ingin fokus terlebih dahulu terhadap tuntutan 17+8. Seberapa kemudian ini dapat respon dari netizen kita, Mas? Ya, oke. Kita lihat datanya ya. Ini saya ngambil data dari tanggal 31 sampai hari ini ya, 8. Yang menarik itu adalah kalau kita compare data ya, ini saya ambil dari 5 yang paling tinggi gitu, itu isu Brimob tabrak ojol itu masih yang paling tinggi, Mas. Jadi kalau kita bicara terkait dengan tuntutan, ya ada 17+8, tuntutan 10 tura dan lain-lain itu sebetulnya masih kurang populer dibandingkan Brimob tabrak ojol. Ini maksudnya hukumnya, kasus hukumnya atau di mana? Kejadiannya itu. Itu wajar memang karena ketika kejadian tersebut ada dua sisi yang membangkitkan itu, yaitu pertama sisi emosional, terus kedua sisi sensasional. Cuma yang menarik adalah keterlibatan publik terkait isu Brimob tabrak ojol ini luar biasa. Artinya itu setelah kita cek, itu banyak masyarakat yang selama ini jarang posting, dia ikut posting di situ. Dan spesifik ngomong kategori ini ya? Kategori ini. Nah ketika dituntutan dia nggak ngomong. Yang menarik itu, kenapa dia nggak ngomong? Bisa jadi pertama itu tuntutannya itu tidak merepresentasikan mereka. Gitu. Terus yang kedua itu ada tuntutannya pecah gitu, Mas. Jadi ada yang yang ini mewakili saya dan ini tidak mewakili saya, gitu. Nah ini nanti kita bisa cek di data social network analysis. Walaupun sebenarnya kalau kita breakdown 17+8 itu presiden, eksekutif, DPR, ada TNI Polri di sana, ada bidang ekonomi di sana, itu juga belum dianggap mewakili oleh netizen. Iya, dianggapnya kurang begitu. Ternyata gini, ketika kami buka dengan kata kunci tuntutan demonstran, gitu ya, tuntutan lah kata kuncinya tuntutan. Itu banyak, Mas, tidak hanya 17+8, tapi ada tuntutan-tuntutan lain. Gitu yang karena tuntutan 17+8 itu paling banyak dipercakapkan, jadi seolah-olah itu jadi tuntutan tersendiri, padahal enggak. Masih banyak tuntutan-tuntutan lain yang sebetulnya pemerintah harus mendengar. Tahan dulu. Nanti kita akan bahas, ada diagramnya pula begitu ya. Kita lanjut slide berikutnya. Nah ini terkait dengan 17+8 gitu, itu sebetulnya itu nggak terlalu tinggi, Mas. Tingginya itu di tanggal 5 aja, yaitu ketika deadline tuntutan tersebut. Itu selebihnya ini karena DPR dan pemerintah responsif, akhirnya dia turun. Gitu. Coba kalau nggak responsif, ya kemungkinan besar itu akan naik terus. Atau kebalikannya, dia reaktif begitu dengan tadi tuh bahasa-bahasa yang tadi memicu emosi, dia akan naik juga, tapi naiknya itu negatif. Nah ini sebetulnya ini jadi pembuktian ya bahwa ketika pemerintah ataupun DPR itu responsif gitu, ini aksentuasinya pemberitaannya itu akan menurun dan positif, kurang lebih seperti itu. Mas Yan, saya pengen masuk di sini. Ini kemudian tanggal 7 September, artinya kemarin ya, itu adalah Prabowo menilai sebagian tuntutan masuk akal, sisanya perlu dibahas. Ini mendapatkan tone apa? Positif atau negatif? Kalau di pemberitaan positif, pemberitaan relatif positif, deskriptif positif lah gitu. Dengan memposisikan Pak Prabowo itu dia responsif begitu. Tapi linearkah dengan komentar publik? Kalau komentar publik di kelompok 17+8 memang itu relatifnya masih negatif. Kenapa negatif? Karena Bapak itu yang tadi Mbak katakan itu ya dari Malaka itu, ini belum jelas nih maksud Bapak itu apa, kurang lebih seperti itu. Tapi ketertarikan media dalam melihat isu ini dia menurun. Ya, kenapa menurun? Karena balik lagi media sudah melihat pemerintah bergerak, kurang lebih seperti itu. Ditandai dengan yang tadinya naik di deadline tuntutan rakyat 17+8 tanggal 5 September itu di 8 September dia menurun. Kurang lebih seperti itu. Dan cukup ekstrim begitu ekstrim, turunnya secara angka begitu ya. Kita akan lihat slide berikutnya, Mas. Ini yang tadi Anda bicarakan soal kemudian ternyata isu di luar 17+8 itu banyak. Apa yang bisa kita baca sebetulnya dari ini? Ketika kami menggunakan kata kunci tuntutan gitu, yang menarik adalah ternyata banyak tuntutan-tuntutan lain di media sosial. Memang ini tuntutan 17+8 itu paling banyak gitu. Didominasi, misalkan di sini ada akun bareng warga, terus teman-teman dari koalisi masyarakat sipil dan sebagainya gitu. Cuma ada tuntutan-tuntutan yang lain yang saya yakin sebenarnya pemerintah udah melihat itu. Makanya kurang lebih ada beberapa hal yang dilakukan. Contohnya misalkan gini,
Ya, ada itu tuh. Prabowo kalau bisa reshuffle. Itu ada Mas statement kayak gitu, tuntutan itu. Ya, terus ada ini nih 10 tura. 10 tuntutan rakyat gitu ya. Ya, tinggal yang membedakan dengan 17+8 adalah dia fokusnya pada kalau bisa Kapolri dicopot, terus reformasi Polri. Beda dengan 17+8 penekanannya pada TNI, kurang lebih seperti itu. Oke, walaupun sebetulnya irisan-irisan tuntutan masyarakat di luar lingkaran ini sebenarnya juga ada ya pada 17+8 itu belum cukup kemudian untuk bisa merangkul semua netizen itu, Mas Yan. Saya ngebayang gini Mas, kalau kita ingat zaman-zaman dulu ya, zaman-zaman orang tua kita dulu, itu kan bahasanya mudah itu. Teritura, tiga tuntutan rakyat yang seperti itu ya. Ya, dan bahasanya juga bahasa yang lugas gitu. Kalau ini kan bahasanya panjang-panjang. Oke. Gitu. Secara medsos itu publik nggak terlalu paham sebetulnya seperti itu. Ini hanya Twitter yang kemudian dibaca atau kemudian hampir semua Mas. Hampir semua. Cuma ini kan dia pakai pendekatan di X. Dan untuk isu-isu politik, X adalah kanal yang bagus untuk melihat gitu dan menganalisa. Terus yang paling atas Mas itu. Perbaikan kondisi buruh. Yang teman-teman harus ingat itu di tanggal 28 Agustus itu sebetulnya demo buruh, demonya KSPI. Betul. Itu. Yang menarik mereka punya agendanya sendiri yaitu HOSTUM, hapus outsourcing, tolak upah buruh murah gitu. Nah, ini dia seolah-olah main sendiri nih. Gitu. Dalam artian ya udah saya berjuang sendiri lagi gitu. Ya. Terus diingat lagi rantis tabrak ojol. Itu kan yang jadi korban ojol. Saya sering kali bilang dalam setahun ini berapa kali ojol melakukan demo besar? Minimal 2 kali Mas. Dan itu kan ojol itu representasi masyarakat menengah ke bawah Mas. Gitu. Yang jadi pertanyaan ada nggak yang sekarang memperjuangkan ojol secara spesifik, menjadikan itu urgent dan important? Relatif nggak ada Mas. Jadi sebetulnya kalau kita baca dari tren ini masih terpecah-pecah ya? Masih terpecah-pecah gitu. Makanya ini sebenarnya sih jadi masukan buat kita semua gitu. Kalau cari tuntutan, kalau bisa tuh yang doable. Terus kedua tuh benar-benar menyentuh aspirasi masyarakat bawah tuh maunya sebetulnya apa sih? Gitu ya. Ya kita sih oke-oke aja dan saya senang kami tuh istilah kata dilihat di sini, kami itu maksudnya di data medsos itu respon positif terkait dengan apa yang sudah dilakukan DPR. Yang jadi pertanyaan adalah apakah sudah menjawab keresahan masyarakat kelas menengah ke bawah itu? Dan jawabannya? Enggak, belum ada Mas. Belum ada di situ karena belum ada tuntutan di situ. Kan representasi kelas menengah kalau di medsos itu dilihat dari pergerakan medsosnya ojol dan buruh. Gitu. Baik. Dan ini kan belum terjawab, kurang lebih seperti itu. Gitu, saya ingin juga menyambungkan sama dengan kondisi hari ini. Reshuffle seperti apa kemudian? Apakah kemudian masih dalam spektrum yang sama atau ini ya hal lain di luar ini semua gitu Mas Yan? Jadi gini, untuk terkait reshuffle itu pertama itu ada positif dan negatif. Dan data ini masih jalan terus gitu. Kemungkinan besar itu publik akan melihat pertama itu kalau di wilayah analisa emosi, pertama itu ada yang namanya anticipation. Curiga ini maksudnya presiden apa nih? Itu menggantikan Kemenpora, kenapa menggantikan yang lain? Gitu. Terus ada juga kemungkinan besar yang joy, terutama sasaran tembaknya ke Pak Budi Ari. Karena Pak Budi Ari ya itu menyumbang sentimen negatif selama ini untuk pemerintahan. Joy ini bisa diartikan sebagai kegembiraan atau apa sebetulnya? Lebih pada kelegaan Mas, karena aspirasi dari sebagian mereka yang menentang Pak Budi Ari di kementerian, di kabinet itu akhirnya sudah selesai gitu. Nah, yang masih debatable adalah terkait Ibu Sri Mulyani, kurang lebih seperti itu dan terlihat di harga saham itu kan di IHSG itu kan sempat menurun ya kurang lebih seperti itu. Jadi pembacaan Anda paling tidak untuk seminggu ke depan, kita biasanya melihat per minggu begitu, untuk data media sosial akan seperti apa? Apakah soal reshuffle ini akan bergulir membesar seperti bola salju atau jangan-jangan 17+8 juga masih akan membersamai begitu Mas? Tergantung dari pemerintah itu sendiri Mas, bayangan kami. Kalau balik lagi, kalau pemerintah itu pola komunikasinya baik, pertama itu tadi tidak mengundang reaksi emosi kepada publik, terus kedua itu bisa menjelaskan ke publik kenapa beliau ini digantikan di yang lain gitu, kemungkinan besar sih nanti publik akan menerima. Terus di sisi lain juga wilayah aksi Mas, gitu. Karena kalau hanya komunikasi aja tapi tidak aksi gitu, itu kemungkinan besar juga
masyarakat nanti akan kecewa kembali. Artinya langkah konkret pemerintah merespon semua keresahan ini ya? Yang doable itu, yang bisa dilaksanakan. Dan saya rasa balik lagi, urusan ojol sebetulnya bisa dilaksanakan kok Mas. Itu kan wilayah kebijaksanaan aja kan dari sebuah kementerian kan. Terus itu juga terkait buruh, kan kurang lebih seperti itu. Gitu. Tapi dampaknya buat masyarakat kelas menengah ke bawah itu cukup signifikan. Jadi yang terpenting adalah itu ya, bisa mengena untuk semua kalangan. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Kita akan tanya nanti respon dari narasumber yang lain terkait dengan data yang Anda sampaikan. Tapi usai jeda berikut ini, untuk itu tetaplah bersama kami di Prime Plus.